Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 354, keluarga Ki beraksi. Di sisi lain, Brenda Tian disuguhi arak putih dalam jumlah banyak oleh Thomas. Ini adalah sebuah penghinaan besar pada dirinya. Selama puluhan tahun, tidak seorang pun berani bersikap seperti itu padanya. Sialan, cari mati, bantu aku cari tahu, siapa orang itu. Brenda Tian tumbuh besar di Provinsi Handong, memiliki banyak sumber bantuan di wilayah itu. Dengan sangat cepat, data-data Thomas pun berhasil dikumpulkan, ternyata dia membuka klinik di Jalan Tabib. Begitu mendengar anak muda itu hanya menjalankan usaha klinik kecil-kecilan, Brenda Tian pun marah besar. Aku kira dia seseorang yang hebat dan berkuasa, ternyata hanya seorang dokter busuk. Habiskan dia. Setelah berpikir sejenak, Brenda Tian langsung menelepon Gerriki di kota Donghai. Paman Ki, aku Brenda Tian. Brenda Tian, lama tidak meneleponku. Dengar-dengar kamu kembali ke kota Donghai untuk membuka konser, ya. Kepala keluarga Ki, Gerriki memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Brenda Tian. Dulunya keluarga kecil milik Brenda sama sekali tidak bisa berlomba dengan tiga keluarga besar. Namun setelahnya Brenda Tian semakin terkenal, akhirnya memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga Ki. Setelah basa-basi sesaat, Brenda pun segera berbicara pada inti permasalahan. Menceritakan masalah yang terjadi secara singkat, hingga membuat Gerriki marah besar. Ada juga masalah seperti ini. Seorang pemilik klinik kecil-kecilan, berani bersikap begitu arogan. Kamu tenang saja, untuk masalah ini, serahkan saja padaku. Berkat kata-kata Gerriki, Brenda Tian pun merasa lebih tenang. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Ki. Setelah mematikan telepon, Gerriki langsung menyebarkan perintah. Panggil beberapa orang, datang ke pusat medis Suan di Jalan Tabib, hancurkan tempat itu, ikat semua orang di dalamnya. Baik. Belakangan ini keluarga Ki sangat rendah hati. Sebelumnya keluarga Qin muncul dengan sifat liarnya, dengar-dengar didukung dan dilindungi ketua Sun serta Weston Meng, membuat mereka sama sekali tidak beraksi. Hasilnya, Lukas Ki dari keluarga Ki malah terbunuh, dan hingga sekarang pembunuh tak kunjung ditemukan. Gerriki yang sedang amarah dan memikirkan rencana untuk memberontak, kini malah mendapati kabar dari Brenda Tian, kebetulan sekali. Begitu Gerriki menurunkan perintah, belasan petarung yang dipelihara keluarga Ki pun bergerak. Dua buah mobil melaju menuju pusat medis Suan. Saat ini ada 3 orang di dalam klinik, semuanya belum pulang. Begitu melihat Denny Zeng, raut wajah beberapa orang itu pun berubah. Hei marga Zeng, ternyata kamu bersembunyi di sini. Awalnya Denny Zeng adalah pengawal Gerriki, setelah itu, setelah membunuh Lukas Ki, dia selalu bersembunyi di dalam pusat medis Suan. Berprofesi sebagai satpam, sungguh tidak menyangka orang-orang itu malah berhasil menemukannya. Ekspresi wajah Denny Zeng berubah. Meski pandai bertarung, dia tetap tidak mampu melawan 10 orang sekaligus. Jumlah orang yang datang hari ini begitu banyak, terlihat jelas persiapannya yang matang. Dr. Kong, Dr. Ye, kalian harus berhati-hati, cepat hubungi Tuan Qin. Denny Zeng langsung meraih sebuah tongkat, menggenggamnya dengan erat, melindungi Noel Kong dan Imelda Ye yang berada di belakangnya. Beberapa petarung itu berteriak dingin, maju. Saat ini Thomas sedang memilih jam tangan di sebuah toko. Setelah menghadiahkannya pada Angelin waktu itu, dia menyadari benda itu cukup bagus, berencana membeli 2 buah lagi, untuk diberikan pada Imelda Ye, Melissa Zhu, dan juga Yamanda, karena mereka semua adalah perempuan lemah. Situasi di luar masih sangat berbahaya, sesuatu yang buruk tidak boleh terjadi pada mereka. Saat sedang memilih jam tangan, handphone dalam saku tiba-tiba berdering. Thomas Qin pun mengangkatnya. Imelda,
Ada apa? Kak Thomas, cepat. Suara di ujung telepon terdengar mendesak, baru sempat mengucapkan kata cepat, terdengar suara, krak, seperti jatuhnya handphone akibat dirampas, diakhiri dengan suara operator bahwa nomor sedang sibuk. Thomas Kin langsung mengerutkan kening, nada bicara Imelda terdengar kurang beres, seperti sedang menemui masalah. Dr. Stranger, bab 355 pemenang selalu berkuasa. Setelah mematikan telepon, Thomas segera berangkat, membanting setir dengan cepat, menginjak pedal gas hingga penuh, tak berapa lama pun tiba di pusat media Suan. Saat ini pusat medis Suan telah hancur berantakan, rak dan perlengkapan di dalamnya pecah berserakan, tidak seorang pun terlihat di dalamnya, hanya meninggalkan bekas darah dan jejak perkelahian di sana. Raut wajah Thomas Kin berubah drastis, seorang laki-laki paruh baya tiba-tiba muncul di belakangnya. Dr. Kin. Itu adalah Dr. Zhao dari klinik di samping, mereka tetanggaan. Dr. Zhao, kamu pasti melihat siapa pelakunya. Dr. Zhao menggelengkan kepala, aku hanya melihat plat mobilnya, Han B35. Baik, aku mengerti, terima kasih banyak Dr. Zhao. Selesai berkata, Thomas pun menghubungi telepon Axel Sun. Bantu aku cari sebuah plat mobil, secepatnya. Perintah dari saudara senior sendiri tentu saja tidak berani diulur-ulur, Axel Sun segera memeriksa sesuai yang diminta, lalu menelepon Thomas kembali. Itu mobil keluarga Ki. Mata Thomas Kin melotot, terlintas hawa-hawa mematikan dalam wajah itu. Meski terpisah jarak jauh, Axel Sun dapat merasakan kedinginan suasana di antara mereka, segera bertanya. Saudara senior, perlukah bantuan kami? Tidak perlu. Setelah mematikan telepon, Thomas pun berangkat ke rumah keluarga Ki sendiri. Dia telah berlatih selama 10 tahun di atas gunung, dia berani datang membalas dendam, bukan karena Axel Sun dan lainnya. Yang Thomas andalkan adalah kemampuan yang dia pelajari dari Yansen Ye. Jika sebuah keluarga Ki yang kecil saja tidak bisa dikalahkan, bukankah akan sangat memalukan di hadapan gurunya? Noel Kong, Imelda Ye, dan Denny Zheng diikat dan dibawa ke rumah keluarga Ki. Imelda dan Noel bernasib lebih baik, karena Gary Ki hanya membantu Brenda Tian melampiaskan amarah. Sebelum tokoh utama tiba, mereka tidak akan turun tangan pada dua orang yang hanya mencari sesuap nasi di klinik itu. Berbeda dengan Denny Zheng yang bernasib malang, dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Saat ini kondisi Denny Zheng telah berlumuran darah, kedua lengan dan kakinya dipukul hingga patah, hanya dapat terbaring lemas di atas lantai. Noel dan Imelda yang berada di samping merasa sangat panik, namun tidak bisa memberikan bantuan apapun. Gary Ki menggigit gigi dengan wajah yang sangat kejam. Hei marga Zheng, keluarga Ki tidak pernah merugikanmu, bukan? Apakah kamu yang membunuh cucuku, Lukas Ki? Denny Zheng terbaring di lantai, meski badan tidak dapat bergerak, dia sama sekali tidak merasa takut. Pemenang selalu berkuasa. Tidak ada yang bisa dibicarakan, cucumu memang aku yang bunuh, jika berani, bunuh saja aku dengan segera. Gary Ki mengepal tangan dengan kuat, berteriak, Denny Zheng. Bagus, kamu hebat, aku tidak akan membunuhmu begitu saja, aku akan membuatmu merasakan semuanya, merasakan seperti apa situasi terpahit dan paling menyiksa di dunia ini. Gary Ki mengeluarkan beberapa jarum, meminta anak buah menahan tubuh Denny dengan kuat, lalu menancapkan jarum-jarum itu ke 10 jari Denny Zheng. 10 jari tangan tersambung pada setiap saraf, sakit yang timbul saat jarum tertancap bukanlah sakit yang mampu ditahan semua orang. Sekalipun Denny Zheng adalah seorang laki-laki kekar, dia tetap saja tidak tahan berteriak keras. Imelda dan Noel melihat kejadian yang begitu menyayat hati itu, tiba-tiba berteriak. Berhenti. Jika Kak Thomas tahu akan ini, kalian semua pasti tidak akan dilepaskan. Saat ini Gary Ki sudah benar-benar marah,
Mendengar perkataan Imelda, keningnya pun mengerut. Kak Thomas. Siapa dia? Bos kalian. Benar sekali, bos kami, Thomas Kin. Demi menyelamatkan nyawa orang, Imelda telah mengerahkan semua cara yang ada. Jika mengangkat nama Kak Thomas tetap tidak berguna, dia akan terus mengucap nama tokoh-tokoh besar, seperti Weston Meng, Axel Sun dan lainnya. Pasti ada salah satu yang bisa membuat keluarga Qi ketakutan. Tetapi setelah mengucap nama Thomas Kin, raut wajah Gary malah menjadi sangat aneh. Dia tersenyum licik, berkata dengan nada dingin. Kebetulan sekali, aku kira orang hebat seperti apa yang berani main tangan pada Brenda Tian, ternyata iblis dari keluarga Qin. Kalian sungguh cari mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.